Assalamualaikum sobatku semua. Jumpa lagi ya dengan aku di channel Jasmine Yas Official. Dalam videoku kali ini, aku mau bikin kue lebaran lagi ya. Hanya dengan bahan setengah kilogram tepung terigu, kita bisa buat 4 macam kue kering. Dan hasilnya jadi sebanyak ini ya. Resep ini sangat cocok banget ya buat kalian yang gak mau ribet bikin adonan satu-satu setiap kali mau bikin kue lebaran. Jadi super praktis ya. Hanya dengan satu adonan, kita bisa langsung bikin 4 varian kue lebaran. Oke sobat, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ya ke bahan dan cara pembuatannya. Oh ya, tonton videonya jangan di skip ya. Tonton hingga akhir. Makasih. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan setengah kilo atau 500 gram tepung terigu rendah, aku pakai kunci biru, 75 gram tepung maizena, 125 gram gula halus, 200 gram margarin, aku pakai Palmia Royal, 150 gram room butter, 3 kuning telur, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh garam. Sedangkan untuk toppingnya sudah aku siapkan secukupnya gula halus untuk kue putri salju, secukupnya keju yang sudah diparut untuk kue kastengel. Untuk olesan kastengelnya sudah aku siapkan 1 sendok teh, minyak goreng, 1 butir kuning telur, dan secukupnya pewarna makanan warna kuning. Coklat batangan secukupnya nanti dilelehkan, ditambah meses, ini topping untuk kue bola-bola rambutan. Lalu ada tepung panir dan choco chips secukupnya. Ini untuk kue janit atau janda genit. Dan sekarang kita langsung aja ya ke cara pembuatannya. Untuk bikin adonannya, kita siapkan wadah yang bersih dan kering. Kemudian kita masukkan margarin. Lalu masukkan juga room butter dan gula halus. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Ini aku mengaduknya cukup menggunakan whisk. Jika sobat menggunakan mixer bisa ya. Kita mixernya menggunakan kecepatan yang paling rendah aja. Hingga 2-3 menit, jangan terlalu lama, asal tercampur rata ya. Hingga adonannya seperti ini sobat ya. Ini sudah tercampur rata. Sekarang kita bisa masukkan kuning telurnya. Ini aku masukkan kuning telurnya satu-satu ya sobat ya. Supaya adonannya lebih mudah tercampur. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari aku. Jika sudah tercampur rata, sekarang kita bisa masukkan garam dan vanili bubuk. Aduk kembali hingga tercampur sampai rata. Berikutnya masukkan susu bubuk. Lanjut kita mengaduknya kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan tepung maizena. Aduk kembali. Buat sobatku yang sudah selalu hadir dengan dukungan dan supportnya selalu, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sudah tercampur rata dan terakhir kita masukkan tepung terigu. Ini saya masukkan separuh dulu ya tepungnya supaya lebih mudah mengaduknya. Aduk hingga tercampur rata hingga seperti ini. Dan sekarang kita bisa masukkan sisa tepungnya. Karena sudah terlalu berat, ini aku lanjut mengaduknya menggunakan spatula ya. Aduk kembali hingga adonannya benar-benar tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata. Dan sekarang saya lanjut mengaduknya menggunakan tangan untuk memastikan bahwa adonan benar-benar sudah tercampur rata. Sebelumnya tangannya udah aku cuci bersih ya sobat ya menggunakan sabun. Karena ini sudah tercampur rata, jadi aku mengaduknya dengan tangan sebentar aja ya. Jangan terlalu lama karena kulit kita kan panas. Jadi jika terlalu lama mengaduknya bisa merubah tekstur adonannya menjadi agak lembek dan susah untuk dibentuk. Ini adonannya aku bagi menjadi 4 bagian sama rata ya, karena aku mau bikin 4 macam kue.
Berhubung kita bentuk adonannya butuh waktu yang lama, untuk 3 adonan lainnya, ini aku masukkan dalam plastik supaya adonannya tetap lembab dan tidak kering. Aku sisihkan dulu atau bisa juga dimasukkan dalam lemari pendingin. Resep pertama ini kita bikin putri saljunya dulu ya. Kita ambil 1 adonan, ini kita pipihkan dengan rolling pin. Usahakan untuk ketebalannya rata ya, jangan terlalu tipis karena nanti mudah patah. Kemudian ini aku cetak, ini aku menggunakan cetakan bulan sabit. Nah seperti ini sobat ya hasilnya. Dan langsung kita menaruhnya di atas loyang. Untuk loyangnya tidak usah diolesi dengan margarin ya, karena tidak akan lengket ini nanti. Dan ini sudah siap untuk di oven. Aku menggunakan oven tangkring, sebelumnya sudah kupanaskan selama 10 menit. Lalu masukkan loyang yang sudah bersihkan adonan. Dan ini kita oven selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api sedang, cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa tukar posisi, yang di atas pindah ke bawah dan bawah pindah ke atas. Ini kuenya sudah matang. Kita tunggu hingga hangat. Jika sudah hangat, kita bisa kasih gula halusnya. Seperti itu ya sobat ya caranya. Selanjutnya ini kita pindahkan dalam satu wadah. Nanti ini aku kasih gula halusnya 2 kali ya. Saat kuenya sudah dimasukkan dalam toples, nanti akan aku taburi dengan gula halus lagi. Jika sudah, sekarang kita bisa langsung menatanya dalam toples. Jika sudah 1 lapis, ini akan aku taburi dengan gula halus lagi. Ini gula halusnya aku ayak. Seperti ini sobat ya caranya. Masukkan kuenya lagi untuk lapisan kedua. Kembali kita taburi dengan gula halus. Begitu seterusnya ya sobat ya hingga penuh. Oke, ini kue pertama, putri saljunya sudah jadi. Kita tutup toplesnya ya. Lanjut, sekarang kita bikin kue kastengel. Ambil 1 adonan, lalu ini kita pipihkan dengan rolling pin. Usahakan untuk ketebalannya rata ya, jangan terlalu tipis karena nanti mudah patah. Jika sudah, lalu rapikan pinggirnya seperti ini. Karena aku nggak punya cetakan kastengel, jadi ini aku mencetaknya menggunakan manual aja ya, menggunakan pisau. Ini aku potong kecil-kecil memanjang. Untuk ukurannya, ini aku menggunakan ukuran 4 x 1 cm dan ketebalan sekitar setengah cm. Nah seperti ini sobat ya hasilnya. Dan sekarang kita bisa langsung menaruhnya dalam loyang. Untuk loyangnya tidak usah diolesi dengan margarin ya, karena ini tidak akan lengket. Jika sudah, sekarang kita bisa siapkan olesannya. Siapkan kuning telur, tambahkan minyak goreng, aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan pewarna makanan warna kuning secukupnya, setetes saja. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian oleskan di atasnya hingga merata. Jika sudah, sekarang kita bisa kasih keju yang sudah diparut di atasnya. Dan ini siap untuk kita oven. Menggunakan oven tangkring, sebelumnya sudah kupanaskan selama 10 menit. Lalu masukkan loyang yang sudah bersihkan adonan. Dan ini kita oven selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa tukar posisi, yang di atas pindah ke bawah dan bawah pindah ke atas. Dan ini kue kastengelnya sudah matang dan sudah dingin. Langsung aku masukkan dalam toples ya.
Dan sekarang kita bikin bola-bola coklat meses. Ambil adonan, lalu bulatkan hingga permukaannya halus. Langsung kita taruh dalam loyang. Loyangnya tidak usah dilosih dengan margarin ya, karena tidak akan lengket nanti. Untuk ukurannya ini aku menggunakan takaran 1 sendok teh, atau jika ditimbang beratnya kurang lebih 8 gram. Dan ini saya bentuk di oven. Aku menggunakan oven tahan kering, sebelumnya sudah kupanaskan selama 10 menit. Lalu masukkan loyang yang sudah bersihkan adonan. Dan ini kita oven selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa tukar posisi, yang di atas pindah ke bawah dan bawah pindah ke atas. Jika kuenya sudah matang dan dingin, kita bisa langsung celupkan ke dalam coklat batangan yang sudah kita lelehkan. Kemudian kita kasih meses di atasnya, seperti ini sobat ya caranya. Lalu kita taruh dalam satu wadah, kita tunggu hingga dingin dan mengeras coklatnya. Lakukan ya hingga selesai. Jika sudah set dan coklatnya mengeras, kita bisa langsung masukkannya dalam toples. Dan terakhir kita bikin kue janit atau canda genit. Ambil adonan, lalu bulatkan hingga permukaannya halus. Lalu kita kasih tepung panir, agak sedikit ditekan ya supaya tepung panirnya menempel. Langsung kita taruh dalam loyang. Jangan lupa kasih tengahnya dengan choco chip, agak ditekan ya choco chipnya supaya tidak mudah lepas nanti. Lakukan ya hingga selesai. Dan ini siap untuk di oven. Menggunakan oven tahan kering, sebelumnya sudah kupanaskan selama 10 menit. Lalu masukkan loyang yang sudah bersihkan adonan. Dan ini kita oven selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa tukar posisi, yang di atas pindah ke bawah dan bawah pindah ke atas. Jika kuenya sudah dingin, kita bisa langsung masukkan dalam toples. Dan ini dia kuenya sudah jadi. Alhamdulillah, hanya dengan bahan setengah kilogram tepung terigu bisa menghasilkan kue sebanyak ini ya. Super praktis. Hanya dengan satu adonan kita bisa bikin 4 macam kue lebaran yang sangat cantik dan menarik. Jadi sobat Tati coba resep ini ya, karena sangat simpel dan mudah bikinnya tanpa ribet. Satu adonan ini aku bikin 4 varian kue lebaran, yaitu kue putri salju, kue kastengel, kue canda genit, dan kue bola-bola coklat meses. Oke sobat, makasih ya sudah nonton videoku hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video mendatang. Salam sehat dan bahagia selalu.